Karena ini ilegal-ilegal ini, kalau tidak dibackingi oleh oknum-oknum aparat, tidak akan pernah terjadi, Pak. Clear 100%. Tetapi tindakan hukum terhadap oknum aparat ini yang belum jelas. Ketika persoalan ini viral, baru ada tindakan. Setelah selesai, hidup lagi barang ini. Illegal tipping, illegal drilling, illegal refinery, selalu terus menjadi persoalan. Jadi saya minta kepada Pak Menteri, sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, inilah yang disebutkan Pak Prabowo itu bocor. Jadi harus tindak tegas, Pak. Kalau tidak, Kapolri dan Panglima TNI nggak selesai barang ini. Apapun namanya. Tentu dengan kita menertibkan tambang ilegal, itu akan banyak pemasukan negara, Pak. Kemarin saya dengar yang masalah kebun kelapa sawit di kawasan hutan, itu bisa menaikkan pendapatan negara, bisa pendapatan negara sekitar 300 triliun. Kebun kelapa sawit saja bisa sebesar itu. Kebun kelapa sawit ilegal di dalam kawasan hutan. Apalagi illegal mining, kalau betul-betul Bapak serius, Pak Menteri beserta jajarannya didukung backup politik yang kuat, itu jauh lebih besar, Pak, pendapatan kita dibandingkan denda kelapa sawit. Kalau memang tidak mampu melakukan fungsi pengawasan, ya bubarkan saja, buat apa? Bagi saya sampaikan waktu itu begitu. Kalau cuma semuanya lah, oh saya Pertamina, ya udah Pertamina aja mengambil fungsi itu. Setiap ditanya dia Pertamina, setiap ditanya Pertamina. Ya kalau BPH Migas nggak ada fungsinya, semuanya dia tergantung Pertamina, Pertamina saja yang mengambil fungsi dia. Buat apa mereka digaji, dibayar, operasional dan lain sebagainya. Terkait dengan kebakaran yang ada di Kalimantan Barat sama kasus tambang emas ilegal, ini berulang kali kita sampaikan, Pak. Seperti kita ini tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan penyalahgunaan kewenangan. Kenapa saya katakan? Karena ini ilegal-ilegal ini, kalau tidak dibackingi oleh oknum-oknum aparat, tidak akan pernah terjadi, Pak. Clear 100%. Tetapi tindakan hukum terhadap oknum aparat ini yang belum jelas. Ketika persoalan ini viral, baru ada tindakan. Setelah selesai, hidup lagi barang ini. Saya banyak contohkan sebelum-sebelumnya, di dapil saya aja. Nggak usah jauh-jauh. Illegal tipping, illegal drilling, illegal refinery, selalu terus menjadi persoalan. Dan oknum aparatnya ini, Pak, kalau udah diganti, nanti ganti lagi yang baru. Suasana senyap, main lagi barang ini. Iya, ini yang terjadi. Jadi saya minta kepada Pak Menteri, sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, inilah yang disebutkan Pak Prabowo itu bocor. Jadi harus tindak tegas, Pak. Kalau tidak, Kapolri dan Panglima TNI nggak selesai barang ini. Apapun namanya. Illegal drilling, illegal mining, illegal tipping. Apalagi? Presiden harus turun tangan. Kalau kita mau meningkatkan pendapatan negara mencapai 8%. Yang terakhir, terkait dengan BPH Migas. BPH Migas ini kurang lebih, Pak, 6 bulan lagi masanya berakhir. Jadi kami minta juga kepada Pak Menteri untuk segera membuka. Karena kawan-kawan kita ini ada yang gagal calon, Pak. Berharapnya ini ke BPH Migas. Tapi sampai saat ini belum ada bunga-bunganya BPH Migas ini bakal dipilih kembali. Terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang Haryadi tadi, saya juga sering menyampaikan hal itu yang terkait dengan illegal mining. Illegal mining ini juga sederhana juga, Pak, persoalannya. Ini soal nyali aja, Pak. Soal nyali aja. Tapi saya yakin memang cocok nih. Nyali-nyali seperti Pak Menteri ini memang cocok untuk menyelesaikan illegal mining ini. Karena dulu di Komisi 3, saya sebelumnya Komisi 3, Pak Menteri, saya juga sampaikan juga ke Kapolri waktu itu.
Bisa nggak saya selesaikan di tingkat yang paling tinggi, Kapolri, Panglima, dengan Presiden? Karena yang membackup siapa? Prakteknya siapa? Kan kita tahu semua. Kalau tambang rakyat, oke, kita beri keringanan masalah tambang rakyat. Tapi kalau mereka sudah pakai alat berat, itu bukan tambang rakyat. Di daerah saya juga sampai polisi tembak polisi, Pak. Urusan tambang ilegal, Pak. Bayangin aja, Pak. Begitu seriusnya masalah tambang ilegal ini. Nah, jadi Gakum memang perlu Pak Menteri segera difungsikan. Kedua, tentu backup politik yang kuat dari Presiden. Nah, mungkin Pak Bambang bisa menyampaikan nanti kan langsung, yang punya jalur langsung ke Pak Prabowo. Karena tanpa backup politik dari yang paling atas, di bawah tetap bermain. Sementara kita saat ini sedang melakukan efisiensi, pengurangan besar-besaran. Tentu dengan kita menertibkan tambang ilegal, itu akan banyak pemasukan negara, Pak. Kemarin saya dengar yang masalah kebun kelapa sawit di kawasan hutan, itu bisa menaikkan pendapatan negara, bisa pendapatan negara sekitar 300 triliun. Jadi dia pendekatannya restoratif justice, jadi tidak dihukum, tapi dia bayar denda, sehingga negara mendapat pendapatan, saya dengar hampir 300 triliun. Apalagi illegal mining, Pak. Kebun kelapa sawit saja bisa sebesar itu. Kebun kelapa sawit ilegal di dalam kawasan hutan. Apalagi illegal mining, kalau betul-betul Bapak serius, Pak Menteri beserta jajarannya didukung backup politik yang kuat, itu jauh lebih besar, Pak, pendapatan kita dibandingkan denda kelapa sawit. Ini perlu saya sampaikan, Pak Menteri, karena sekarang kita kan sedang melakukan penghematan yang besar-besaran. Nah, ini salah satu peluang kita untuk mencari atau menambah pendapatan dari sektor energi, Pak. Jangan kalah kita dengan ini, Pak, dengan kehutanan. Walaupun sebelumnya lingkungan hidup dengan kehutanan satu kesatuan. Nah, jadi ini salah satu yang menjadi perhatian kami, Pak. Kemudian terkait yang disampaikan Pak Gunhar tadi, Pak Gunhar tadi masalah data, sebetulnya itu kemarin sudah clear, Pak Gunhar. BPH Migas sudah siap menyerahkan semua data, yang sudah menyampaikan permohon maaf ya, ada Pak Dadan juga ya, salah mispersepsi tentang salah satu SK dari Pak Dadan. Yang kita pertanyakan fungsi dari BPH ini dalam fungsi pengawasan nyaris nggak ada, Pak Menteri. Dia kan sebetulnya berfungsi untuk mengawasi BBM subsidi. Ini kan kita bicara LPG kan gas subsidi, ada BBM subsidi. Sementara BPH Migas lah yang mengatur alokasi per SPBU. Saya tanya pertanyaan mendasar saja, kenapa SPBU ini diberi 9 juta liter per tahun, yang ini kenapa 2 juta liter per tahun? Nggak bisa jawab dia. Jadi di mana fungsi pengawasannya? Terus kenapa sudah seberapa banyak SPBU diberi sanksi? Karena banyak sekali SPBU itu yang menjual ilegal, malam-malam pakai jerigen, orang pakai mobil, dan itu kemungkinan dipergunakan bukan untuk masyarakat. Nah, ini fungsi pengawasan ini. Bahkan kuota itu menurut saya berlebih. Cuma kalau dimanfaatkan untuk ilegal nggak akan pernah cukup, Pak Menteri. Saya sarankan agar mereka ada yang namanya itu CCTV mereka itu, siapa yang mematikan CCTV, karena dia pada saat melakukan ilegal CCTV-nya dimatikan. Saya sampaikan juga ke Pak Rifa, siapa PSPBU yang mematikan CCTV langsung disanksi, karena transaksinya pasti pada saat dia mematikan CCTV. BBM ilegal ini adalah salah satu yang menjadi perhatian kita, karena negara harus melakukan efisiensi. Jangan sampai kepada orang yang tidak berhak yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Malah saya kecenderungannya kalau untuk BBM itu tidak usah ada lagi subsidi produk, Pak. Langsung aja subsidi langsung ke masyarakat. Karena memang apalagi sekarang, Pak, beda FAME dengan solar berapa ribu, Pak. Bapak kan saya dengar
B50 itu 2026 ya. Nah, sekarang B40, ntar lagi 2026 B50. Harga FAME dengan CBO jadi FAME, dirubah jadi FAME, sekarang FAME dengan solar berapa bedanya? Besar kan, orang pasti, industri pasti akan berusaha mencari BBM subsidi ini, menjadi inceran mereka dengan cara apapun. Jadi dalam hal ini kami ingin Pak Menteri beserta jajaran melakukan analisis yang betul-betul cermat, karena ini terkait pelaksanaan di lapangan itu tidak sama dengan teori yang kita rancang kadang-kadang, Pak. Nah, fungsi pengawasan adalah salah satu yang paling penting, Pak Menteri. Fungsi pengawasan. Makanya itu BPH Migas kalau memang tidak mampu melakukan fungsi pengawasan, ya bubarkan saja, buat apa? Bagi saya sampaikan waktu itu begitu. Kalau cuma semuanya lah, oh saya Pertamina, ya udah Pertamina aja mengambil fungsi itu. Setiap ditanya dia Pertamina, setiap ditanya Pertamina. Ya kalau BPH Migas nggak ada fungsinya, semuanya dia tergantung Pertamina, Pertamina saja yang mengambil fungsi dia. Buat apa mereka digaji, dibayar, operasional, dan lain sebagainya. Jadi itu Pak Menteri yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan 75 gigawatt EBT, itu kan sudah bagian dari strategi yang dari RUU KN kita nanti ya. Makanya itu akan diseimbangkan ya. Sudah ada green light dari Pak Menteri, nanti kan disesuaikan. Jadi kita Pak Gunhar tidak harus terpaku ya Pak Ketua dengan 75 gigawatt ini, tapi tetap mempertimbangkan ketahanan energi, kemampuan kita, dan energi yang kita miliki. Tadi saya sudah menangkap aspirasi dari Pak Pasa tadi. Itu aspirasi langsung kelihatannya, ya. Sudah ditangkap oleh Pak Menteri itu. Sudah jelas itu. Jadi memang kita memiliki energi fosil yang cukup berlimpah, tentu tidak mungkin kita abaikan. Itu aja prinsipnya. Bahwa kita memang adalah bagian dari masyarakat dunia yang memperhatikan lingkungan, betul. 1 menit lagi. Ya, Pak Ketua, saya rasa sudah Pak Ketua kelihatannya sudah mulai agak resah kelihatan. Jadi harus kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.